Assalamualaikum. Baik, nama Bapak Ahmad Rifai. Bapak minta maaf kepada Anda semua karena kedatangan Bapak terlambat dikarenakan Bapak ada kendala tadi di jalan. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita pada siang hari ini, sebelumnya Bapak meminta kepada Anda semua untuk merapikan bangku-bangkunya dan melihat kalau ada sampah yang berserakan. Kalau ada sampahnya dibersihkan dan dibuang kepada tempatnya. Baik, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, sebelumnya Bapak meminta kepada ketua untuk menyiapkan agar kita dapat memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan kepada ketua agar disiapkan dan dapat berdoa. Baik, Bapak akan ketua coba pimpin doanya dan agar kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita berdoa, baik, pembelajaran kita segera kita mulai dan Bapak akan coba mengabsen dari Anda semua, di mana yang pertama Khairil, yang kedua Kak Khairul, yang ketiga Wafiq, yang keempat Astia. Baik, teman-teman Anda semua bisa dikatakan habis semua, di mana Bapak akan mencoba bertanya kepada Anda semua apakah ada yang tahu mengenai pembahasan kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada, Bapak akan mencoba memberikan topik kita pada siang hari ini, di mana topik kita siang hari ini yaitu tentang COVID-19, di mana Bapak akan mencoba menyampaikan materinya dengan melalui media ini, media elektronik, di mana media ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada Anda semua tentang COVID-19 dengan jarak jauh. Baik, bisa diperjelaskan lagi ke pembahasan kita pada siang hari ini. Baiklah, pembahasan kita pada siang hari ini di mana materi komunikasi risiko COVID-19 untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Materi ini memberikan menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat, gambaran atau langkah-langkah utama kerja manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, Bapak coba memberikan pembacaan materi ini. Materi ini menentukan bagi tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan boleh dibagikan kepada tenaga kesehatan lain. Selanjutnya, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, di mana ketelaksanaan penempatan. Yang pertama yaitu segera isolasi kasus suspek dan terkonfirmasi. Yang kedua, untuk mengurangi stres dan rasa khawatir, jelaskan tindakan Anda atasannya kepada pasien. Yang ketiga, jika memungkinkan, ketempatkan pasien di kamar tersendiri. Selanjutnya, kasus suspek dan terkonfirmasi harus dipisahkan. Selanjutnya, jaga jarak setidaknya 1 meter atau minimal 2 meter. Baiklah, selanjutnya melindungi di tempat kerja dari COVID-19. Yang pertama, ikuti panduan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dari secempatkan kepada tenaga tentang prosedur keamanan COVID-19 yang disepakati. Selanjutnya,
5. Saatnya saya membersihkan tangan atau bisa dikatakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun. Yang pertama sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum menjalankan prosedur pembersih antiseptik. Yang ketiga, setelah ada risiko terpapar atau cairan tubuh. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Yang kelima, setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Selanjutnya, protokol kesehatan ini berkomunikasi dengan pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, bersikaplah hormat dan rasa empati. Yang kedua, ingat kasus suspek terkonfirmasi serta pengunjung yang mendampingi mungkin merasa stres atau takut. Yang ketiga, yang paling penting, dengarkan pernyataan dan kekhawatiran pasien dengan penuh rasa perhatian. Baiklah, selanjutnya Bapak coba akan menanyakan kepada Anda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada topik pembahasan kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada, Bapak coba akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi, di mana 5 hal yang untuk diketahui tentang COVID-19 ini. Di mana yang pertama, apa itu COVID-19? Yang kedua, apa saja gejala-gejala COVID-19? Yang ketiga, bagaimana cara penyebaran COVID-19? Yang keempat, siapa yang paling berisiko? Yang kelima, apa pengobatan untuk COVID-19 ini? Di mana Pak akan menjelaskan hal yang diketahui tentang COVID-19 ini. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit akibat sesuatu coronavirus atau baru yang sebelumnya tidak terinfeksi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan atau manusia. Selanjutnya, apa gejala-gejala COVID-19? Pada umumnya, COVID-19 ini menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Yang ketiga, bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini? COVID-19 diketahui paling mudah menyebar melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Batuk atau bersih, orang yang terinfeksi mengeluarkan percikan, dan jika terlalu dekat, virus ini dapat masuk melalui napas Anda. Yang keempat, siapa yang paling berisiko? Kita masih perlu mengetahui lebih tentang dampak COVID-19 ini pada manusia. Orang berusia lanjut dan orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes dan penyakit jantung diketahui lebih berisiko karena penyakit parah. Selanjutnya yang kelima, yaitu apa pengobatan untuk COVID-19. Saat ini masih belum ada pengobatan atau vaksin untuk COVID-19. Namun sebagian besar gejala dapat ditangani. Selanjutnya, Bapak akan coba memberikan 5 hal untuk dilakukan tentang COVID-19 ini. Di mana yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku yang dilipati atau tisu saat batuk dan bersin. Yang ketiga, jika memungkinkan, jaga jarak 1 meter dengan orang yang batuk-batuk, bersin-bersin, atau demam. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas, cari pertolongan medis, telepon fasilitas kesehatan, dan sampaikan dulu bahwa Anda akan datang. Selanjutnya,
untuk staf fasilitas pelayanan kesehatan menangani stres, di mana yaitu yang pertama, wajar kita sedih, stres atau terbeban ketika terjadi krisis, di mana selanjutnya bicarakan dengan orang kepercayaan atau konselor. Yang kedua, jaga gaya hidup sehat, pola makan, tidur, olahraga yang baik, dan hubungan sosial dengan teman dan keluarga. Jangan merokok, mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan lain untuk mengatasi perasaan Anda. Yang terakhir itu, jika merasa khawatir, sampaikan kepada atasan Anda, dan jika mulai merasa sakit, segera beritahu dokter. Selanjutnya, protokol kesehatan tentang 5 saat saya membersihkan tangan. Yang pertama, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama itu sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum menjalankan prosedur bersih atau antiseptik, yang ketiga setelah Anda risiko terpapar cairan tubuh, yang keempat setelah menyentuh pasien, yang terakhir yaitu setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Selanjutnya, Bapak coba akan menjelaskan lagi protokol kesehatan tentang alat pelindungan diri atau APD sesuai kegiatan pelayanan kesehatan. Di mana di sini Bapak memberikan cara untuk tenaga kesehatan untuk mengatasi corona atau COVID-19 ini. Di mana yang pertama, petugas screening atau triase atau titik masuk wajib menggunakan masker. Yang kedua, mengambil spesimen saluran napas, kacamata atau pelindungan wajah, respirator atau jubah sarung dan juga sarung tangan. Yang ketiga, kacamata atau pelindung wajah, masker medis, merawat kasus suspek terkonfirmasi COVID-19 tanpa prosedur penghasil aerosol, jubah sarung tangan. Yang keempat, merawat kasus suspek terkonfirmasi COVID-19 dengan prosedur penghasilan aerosol. Yang kelima, memindahkan kasus suspek terkonfirmasi COVID-19 termasuk perawatan langsung, kacamata atau pelindung wajah, masker medis, jubah sarung tangan. Baiklah, dengan penjelasan Bapak ini kepada Anda semua, apakah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tapi sebelumnya Bapak coba membagi kelompok Anda beberapa kelompok, di mana tujuan Bapak membagi kelompok ini agar Bapak nanti bisa menanyakan bagaimana kesimpulan Anda mengetahui tentang penjelasan dari Bapak. Baiklah, Bapak coba menjawab bagi dua kelompok, di mana sebelah kiri Bapak kelompok A, sebelah kanan Bapak kelompok B. Baik, di sini Bapak mencoba memberikan penjelasan lebih dalam lagi mengenai COVID-19 ini, tetapi nanti Bapak akan menyuruhkan kepada Anda semua untuk menyimpulkan tentang pembahasan pada siang hari ini, di mana Bapak coba melanjutkan lagi penjelasan Bapak kepada Anda semuanya dapat memperhatikan Bapak dengan baik lagi. Baik, Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, tata laksana pasien suspek terkonfirmasi COVID-19 ini, fasilitas di pelayanan kesehatan. Yang pertama, di mana petugas kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai saat melakukan screening pasien di titik triase. Berikan masker media kepada semua pasien yang menunjukkan gejala-gejala serupa flu atau melaporkan kemungkinan infeksi COVID-19. Ingatkan semua pasien untuk menjalankan kebersihan pernapasan dan tangan yang baik. Yang pertama, keterlaksanaan penempatan.
di mana segera isolasi kasus suspek dan terkonfirmasi untuk mengurangi pasien dari stres atau khawatir. Menjelaskan tindakan Anda atasannya kepada pasien. Selanjutnya, jika memungkinkan, tempatkan pasien di kamar tersendiri. Kasus suspek dan terkonfirmasi harus dipisahkan. Jaga jarak setidak 1 meter atau antar pasien. Jangan tempatkan lebih dari 1 pasien atau lebih tempat tidur rumah sakit. Selanjutnya, tata laksana lingkungan, di mana batasi pergerakan pasien di dalam fasilitas untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi menyebar di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, jika memindahkan pasien diperlukan, rencanakan pemindahan terlebih dahulu. Semua staf dan pengunjung yang bertolak langsung dengan pasien harus melaksanakan alat pelindung diri. Selanjutnya, laksanakan pembersihan dari infeksi lingkungan berskala. Yang keempat, fasilitaskan variasi baik. Jika memungkinkan, buka pintu dan jendela. Yang terakhir itu keterlaksanaan pengunjung, di mana batasi jumlah pengunjung setiap pasien. Yang selanjutnya itu semua pengunjung harus menggunakan alat pelindung diri dan kunjungannya harus dicatat. Baiklah, dengan penjelasan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh ditanyakan. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, Bapak di sini akan menanyakan kesimpulan yang Bapak berikan kepada Anda semua, kepada kelompoknya. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Dan Bapak coba menanyakan kepada kelompok A, apakah ada kesimpulannya? Kalau tidak ada, langsung saja saya Bapak tanyakan kepada kelompok B, apakah ada ingin menyimpulkan? Kalau tidak ada memberikan kesimpulan, Bapak akan mencoba bertanya kepada Anda semua, dan Bapak memberikan pertanyaan, dan kepada Anda semua dapat menyiapkan alat tulisnya untuk yang akan Bapak tanyakan kepada Anda semua. Dan yang Bapak tanyakan ini dikumpulkan minggu depan. Baik, yang akan Bapak tanyakan yaitu yang pertama, bagaimana tindakan Anda semua untuk mengatasi virus corona ini. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghindari dari penyakit yang sangat berbahaya ini atau COVID-19 ini. Yang terakhir itu, bagaimana tata laksana penempatan COVID-19 ini di kalangan masyarakat. Baiklah, kalau siap pertanyaannya, Bapak mencoba memberikan kesimpulan kepada Anda semua tentang pembahasan kita pada siang hari ini, di mana Bapak sedikit menyimpulkan tentang COVID-19 ini, di mana COVID-19 ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat merusak hubungan sosial masyarakat. COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi di kalangan penjuru dunia, di negara-negara lain. COVID-19 ini juga dapat membunuh segala orang, tidak tergantung umur, baik dari usia balita, anak-anak, dewasa, dan juga lanjut usia. Jadi dengan itu, marilah kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita dijauhi penyakit yang sangat berbahaya ini. Baiklah, Bapak sedikit akan memberikan pesan kepada kita semua. Tetap kita jaga kesehatan kita di kalangan masyarakat. Yang kedua, tetap jalani protokol kesehatan dari anjuran pemerintah.
kita, di mana yang pertama tetap cuci tangan, wajib menggunakan masker. Yang kedua bersin dengan teratur dengan ditutup mulutnya atau hidungnya. Yang keempat yaitu wajib menggunakan alat pertahanan diri kita agar dijauhi dari penyakit yang berbahaya ini. Selanjutnya Bapak akan mencoba memberikan pertolongan kepada kita semua, dan pertolongan ini di atas diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak akan mencoba berdoa kepada kita semua agar dijauh dari penyakit yang berbahaya ini. Baiklah, mari kita membacakan doa agar kita dijauhi dari penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin dengan berdoa ini kita dijauhi dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Semoga Allah dapat melindungi kita dari penyakit yang berbahaya ini. Baiklah, kalau Ananda semua sudah paham dengan penjelasan Bapak ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua. Sebelum kita menutup pembahasan kita pada siang hari ini, Bapak akan memberikan protokol kepada kita semua, tetap jaga kebersihan, dan kemanapun kita berada wajib menggunakan masker. Selanjutnya, jaga jarak dengan orang minimal 1 atau 2 meter. Mungkin dengan penjelasan materi Bapak ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua dapat memahaminya dengan baik, dan Bapak akan Bapak akan mencoba memberikan kata-kata kepada kita semua, tetap jaga kebersihan dan jaga jarak kepada orang semuanya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, coba ketua pimpin doanya agar kita segera pulang. Baik, kita berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Mungkin dengan pembahasan kita pada siang hari ini, kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua, dan selamat berjumpa minggu depan, dan ditolong dikumpulkan tugasnya untuk minggu depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.